Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Soleha sebagai moderator. Saya Iftihar sebagai pembahasan 1. Saya Loktika Mila Adam sebagai pembahasan 2. Saya Fitratul Mamelia sebagai pembahasan ketiga. Saya Riza sebagai pembahasan 4. Di sini kami akan menpresentasikan makalah IPA yang berjudul Organ Reproduksi Laki-laki dan Spermatogenesis yang akan dibawakan oleh Iftihar dan Loktika Mila Adam, Fitratul Mamelia, Ahmad Ferdani, dan Hariza. Oke, saya akan membacakan pembahasan tersebut. Organ reproduksi pria merupakan sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi dan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu organ internal dan organ eksternal. Dalam proses reproduksi diperlukan juga hormon tertentu untuk membantu fungsi organ reproduksi pria. Yang pertama yaitu organ reproduksi pria memiliki sejak lahir. Namun, kemampuan reproduksi baru akan dimulasi setelah masa pubertas, yaitu pada kisaran usia 9 tahun sampai 15 tahun. Secara garis besar, organ reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan air mani dan sperma. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan tersebut. Organ reproduksi pria kan dibagi menjadi 2, yaitu organ eksternal dan organ internal. Yang pertama yaitu organ eksternal, yaitu ada penis, berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan sperma. Yang kedua, skrotum atau kantong zakar, berfungsi sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Suhu pada testis erat kaitannya dalam memproduksi sperma yang sehat. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron atau hormon utama pada pria. Yang kedua yaitu organ internal. Di sini yaitu ada epididymis, berfungsi menyimpan sperma yang diproduksi di testis dan mengangkut sperma yang belum matang menuju tabung vas. Yang kedua itu ada kelenjar prostat, berkontribusi dalam memberikan cairan tambahan untuk proses ejakulasi. Cairan prostat juga membantu sperma agar tetap sehat. Yang ketiga yaitu ada kelenjar bulbouretral, berperan dalam menghasilkan cairan yang berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralisir keasaman yang mungkin ada karena tetesan sisa urin. Oke, pembahasan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Loktika Mila Adam. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan dari Iftihar. Vesikulas renal berfungsi menghasilkan cairan fruktosa yang digunakan sperma sebagai sumber energi ketika beraktivitas. Uretra, saluran yang membawa urin atau sperma ke luar tubuh. Vas deferens yaitu tabung yang berfungsi mengangkut sperma matang menuju uretra dalam persiapan untuk ejakulasi. Seluruh organ reproduksi pria ini berperan penting dalam setiap tahapan proses reproduksi, mulai dari pembuahan hingga terjadinya kehamilan. Saat pria atau anak laki-laki yang telah melewati masa pubertas terangsang secara seksual, tubuhnya akan mengalami ereksi. Ketika ereksi, penis akan membesar dan kaku karena pembuluh darah melebar sehingga darah yang masuk menjadi lebih banyak. Setelah pria mengalami ereksi yang kemudian diikuti dengan ejakulasi, penis akan mengeluarkan air mani bersama dengan sperma di dalamnya. Dalam setiap kali ejakulasi, volume air mani yang dikeluarkan adalah 2,5 menit 2,5 sampai 5 mililiter. Tiap mililiter mengandung lebih dari 20 juta sperma. Setelah sperma memasuki vagina, sperma akan terus bergerak menuju leher rahim hingga sel telur untuk mencapai proses pembuahan dan akhirnya terjadi kehamilan. Hormon reproduksi pria.
Hormon reproduksi pria, seluruh sistem reproduksi pada pria tergantung pada hormon, yaitu zat kimiawi yang mengatur aktivitas sel dan organ pada tubuh. Hormon utama yang terlibat dalam fungsi sistem reproduksi pria meliputi: yang pertama, hormon gonadotropin. Saat anak-anak laki-laki memasuki masa pubertas, tubuhnya akan memproduksi lebih banyak hormon gonadotropin. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus pada otak. Kenaikan hormon gonadotropin kemudian akan merangsang produksi hormon luteinizing hormone dan hormon perangsang follicle stimulating hormone yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari. Hormon perangsang follicle stimulating hormon ini sangat penting agar organ reproduksi pria dapat menghasilkan sperma. Setiap hari reproduksi sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta dengan masa pembentukan setiap sperma sekitar 65-75 kali. Yang ketiga, luteinizing hormone. Saat hormon ini dilepas ke dalam darah, akan terjadi reproduksi pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Oke, pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Fitratul Kamelia. Oke, saya akan melanjutkan dari topik yang telah ada. Hormon reproduksi pria. Hormon testosteron, produksi testosteron pada masa pubertas memiliki berbagai perubahan fisik, seperti pembesaran testis dan skrotum. Sebagai remaja laki-laki juga mengalami penambahan berat dan tinggi badan yang signifikan setelah memasuki masa pubertas, memberikan pemahaman yang memadai pada laki-laki tentang organ reproduksi pria. Sebaiknya sudah dimulai sejak masa anak-anak hingga remaja. Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah pada organ reproduksi Anda, dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter. Berikut adalah gambar hormon reproduksi pria. Mengenal spermatogenesis, proses pembentukan sel sperma dalam tubuh. Kualitas sperma sangat ditentukan oleh proses spermatogenesis. Proses ini meliputi pembentukan dan pembentangan sel sperma yang nantinya akan membuahi sel telur. Spermatogenesis berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti proses pembentukan sesuatu. Jadi spermatogenesis adalah proses pembentukan benih, dalam hal ini sperma. Melalui spermatogenesis, jutaan sperma dapat dihasilkan pubertas hingga ikan setiap harinya, dimulai ketika pria memasuki masa dewasa. Baik, presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Penarisa. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari mengenai proses spermatogenesis. Sebelum membuahi sel telur, sperma harus melalui proses yang dikenal dengan spermatogenesis. Semua tahapan spermatogenesis terjadi di dalam testis dan berlangsung terus-menerus selama pemberian. Spermatogenesis menghasilkan satu spermatosis, yaitu sel sperma tahap awal yang nantinya akan membelah kembali dan menghasilkan empat sperma dengan ukuran yang lebih kecil. Proses ini terjadi di tubuh usus seminiferus. Sperma kemudian akan dimatangkan di epigenesis dan disimpan di saluran vas deferens sebagai persiapan untuk ejakulasi. Baik, penjelasan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Profesor. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari podcast kami. Bahwa pria mempunyai organ reproduksi yang disebut penis. Nah, di dalam penis tersebut, sperma yang terdapat dalam testis yang disalurkan ke skrotum menuju ke fase diferensia. Setelah itu ke kantong sperma dan dikeluarkan lagi menuju penis lagi tersebut. Spermatogenesis ialah produksi sel sperma laki-laki, sedangkan oogenesis ialah produksi ovum wanita. Pada praktek kata, spermatogenesis terjadi di testis pria, sedangkan oogenesis terjadi pada ovarium perempuan.
menghasilkan 4 spermatozoa fungsional dari spermatosit primer, sedangkan oogenesis menghasilkan 3 ovum tunggal dari 3 badan polar oosit primer. Pada spermatogenesis, hasil spermatogenesis dalam 2 sel betulan sama, sedangkan pada oogenesis menghasilkan 2 sel yang sangat tidak setara. Sel sperma tidak mengandung makanan, misalnya ovum atau sel telur. Sel-sel sperma jauh lebih kecil dari sel telur. Cukup sekian presentasi dari makanan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Keren.